apa ya hal yang bisa di-share malam hari ini? Ya, pertama selamat saya ucapkan kepada para tamu ya, terutama Pak Hang ya dan Pak Ambi tadi yang datang di tempatnya Buya. Tentang gelombang cinta pada malam hari ini. Saya awali dengan sebuah pertanyaan dulu Buya ya. Ada pertanyaan dan baru nanti saya berikan catatan saya. Yang pertama Buya, ada riwayat dari Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya, ya. Ada satu doa yang terkenal itu, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu kan doa yang sangat terkenal, doa supaya diberi ketetapan hati atas agama, dalam agama. Kemudian katanya sahabat-sahabat bertanya, hal takhaf ya Rasulullah, apakah kamu takut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ma yu'minuni, apa yang membuat aku merasa aman? Wal qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Bagaimana aku tidak merasa khawatir sementara hati ini berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang dia membolak-balikkan kapan saja. Nah, saya minta keterangan dari Buya tentang hadis ini. Ini yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, dalam ayat Al-Quran ini menarik gelombang cinta malam hari ini yang judulnya tentang bagaimana ini judul jaga hati supaya sehat, ini menarik sekali. Ada satu ayat Al-Quran menurut saya yang saya zoom di sini, surat Al-An'am ayat 125 Buya. Dalam surat itu dikatakan, afaman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam ila akhir ayat, yang intinya seperti ini maknanya kurang lebih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Ya, jadi ada kaitan antara mendapatkan hidayah dengan kelapangan dada. Sebaliknya, kalau orang dikehendaki sesat, Allah bikin dadanya dada yang sempit, dada yang bermasalah. Nah, ini juga ayat menurut saya menarik sekali, ada kaitannya dengan pembahasan kita. Saya minta nanti Buya menjelaskan dua ayat ini. Oke, sekarang apresiasi saya tentang gelombang cinta dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ang tadi ya. Yang pertama, hati. Hati ini dalam kajian ma'rifat ya, menjadi sebuah sentral ya. Qalb adalah asas sentral. Bahkan manusia itu ya hati sebetulnya. Tadi kan Buya menyebutkan definisi manusia, hayawan natik, hewan yang berpikir. Ya. Apakah hati, nggak bisa nggak? Hati itu dimasukkan dalam salah satu definisi manusia. Nah, manusia adalah misalnya makhluk yang memiliki hati yang sehat. Boleh nggak Buya? Saya ketika menyampaikan satu definisi seperti itu. Nah, kemudian dalam kajian ma'rifat menurut banyak ahli ma'rifat dikatakan hati ini sebagai aras Rahman, sebagai singgasananya Tuhan. Kemudian qalb adalah mahzanul asror, tempat rahasia, ya, tempat menyimpan rahasia. Qalb adalah tempat turunnya Al-Quran. Hati adalah majma'ul bahrain, bertemunya dua lautan, barzah antara alam ghaib dan alam syahadah, antara alam mulk dan alam malakut. Ya. Kemudian yang menarik, Rumi dalam salah satu baitnya mengatakan, saya terjemahkan seperti ini ya, saya terjemahkan bebas. Kata Rumi apa kaitannya dengan urgensi menjaga hati ya? Di gelombang cinta ini, di awal Buya menulis di situ, yang paling penting engkau harus menjaga hatimu supaya tetap sehat, tetap bersih, tetap suci, dan tetap kuat. Luar biasa ini. Cuma ini kan nggak mudah. Nanti juga perlu dia jelaskan gimana caranya ini. Supaya hati tetap sehat, tetap bersih, tetap suci, dan tetap kuat. Ini gimana persoalannya? Lah kata Rumi apa? Saya melakukan safar. Saya melakukan sebuah perjalanan dari akalku menuju hati. Antara arif dan ma'ruf itu adalah hatinya.
Hati, kata Rumi, adalah terjemahan dari pola pikir dan pola sikap manusia. Ya. Dan orang-orang dekatnya Tuhan yang paling tahu tentang hakikat hati, tentang urgensi hati. Orang seperti Buya Syakur yang memang konsen pada kajian-kajian tentang kebersihan hati, tentang cinta, adalah sedikit di antara orang yang tahu tentang rahasia hati, pentingnya menjaga hati. Kemudian di akhir baitnya Rumi mengatakan harga hati, nilai hati hanya bisa diketahui oleh orang yang gila dalam tanda kutip. Kalau orang sudah gila, sudah nggak waras, yang tadi Buya mengutip ayat Al-Quran, lahum qulubun la ya'qiluna biha, orang hati, tapi seolah hatinya tidak berpikir, hatinya tidak digunakan untuk berpikir, itu adalah orang yang tidak ada nilainya. Nah, kemudian salah satu tadi yang terakhir, dalam bait yang gelombang cinta pada malam hari ini, dikatakan di situ salah satu bait yang menurut saya bagus sekali, dikatakan pada halaman 6 itu, surga sesungguhnya, ya, wahai kekasihku, surga yang sesungguhnya ada di dalam hatiku ini. Silahkan engkau bedah sendiri. Ya, ini perlu dibedah. Tambahan Buya, pertanyaan Buya itu ada dalam kajian agama sering pembahasan tentang pembedahan hati, secara kelapangan hati. Alam nasroh laka sodrok. Itu kan ada ayat Rasulullah dibedah hatinya. Orang-orang besar itu orang yang berlapang hati, berlapang dada. Nah, itu saya mohon juga penjelasan dari Buya. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang kesempatan memberikan apresiasi yang diberikan kepada saya. Itu saja, mohon maaf. Ya. Terima kasih Bib. Ini langsung ke Buya saja. Saya kira tadi berkutat tentang masalah hati. Dan satu hal yang harus saya garis bawahi, bahwa bolehkah ia menyebut kalau manusia itu adalah hati itu sendiri? Silakan Buya. Oh iya, nah, ada tadi tentang definisi manusia juga ditanyakan tadi. Jadi gini, membuat definisi itu ada 5 pola menurut Aristoteles. Pakai bahasa Arabnya ada had, ada rosam, ada ba'id, ada qorib, segala macam. Contohnya gini aja deh. Kita bisa mengatakan, mendefinisikan manusia itu binatang yang berpikir. Nah, binatang ini dalam bahasa logika Arabnya adalah naum. Bisa jenis yang ba'id. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya. Atau juga yang lebih jauh lagi, ya, manusia adalah sesuatu yang berpikir. Ya. Kemudian bisa kita sebutkan, mendefinisikan manusia adalah secara deskriptif, ya. Namanya hadbir rasam namanya itu. Manusia adalah binatang yang berkaki 2, berjalan dengan kaki, bertangan 2, mata sejajar, telinga sejajar, dan sebagainya. Itu bisa kita mendefinisikan manusia bisa 1000 definisi. Semuanya adalah satu. Jadi bagaimana kita mendefinisikan sesuatu tidak terikat dengan al-hayawanun natiq, manusia binatang yang berpikir. Kita mendefinisikan macam-macam. Nah, disitulah makanya ketika kita mendefinisikan itu seringkali kita terjebak. Kita melihatnya dari perspektif disiplin ilmu yang kita kuasai. Nah, makanya sehingga banyak istilah-istilah agama yang didefinisikan oleh para fuqaha, oleh ahli hukum. Jadi sehingga akhirnya menjadi kalangkap seperti ini. Mendefinisikan sholat, mendefinisikan sabar, mendefinisikan takwa, semuanya dari pola fikir. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu kan fikih betul, iya kan? Ya, tapi kalau kita lihat dari para ahli linguistik, ya namanya takwa itu kan kehati-hatian, kewaspadaan. Orang sudah waspada, kalau salah dia sudah selesai, dia tidak berdosa kok. Semacam itu. Jadi saya kira masalah definisi itu sangat luas sekali. Silahkan, banyak sekali definisi itu yang menjadi rebutan berbagai disiplin ilmu ketika termanya itu adalah sama. Hakikat didefinisikan oleh ahli fisika lain, hakikat oleh bahasa artinya lain, bukan kata pinjaman.
ya kan, hakikat pada para ahli balaghah atau ahli retorika artinya adalah kalimat yang tidak dipakai lebih daripada hakikatnya sendiri. Hakikat ilmu tauhid artinya ya berbeda lagi. Nah, dalam berbagai ilmu pengetahuan banyak sekali kita sering membaca satu istilah, kita lupa kadang-kadang yang kita baca ilmu tauhid, ilmu teologi. Ada istilah-istilah yang sungguhnya dalam fisika juga ada. Kita kadang-kadang lupa mendefinisikan dengan definisi fisika. Ya kan menjadi selir jadi akhirnya. Nah gitu. Dan kemudian ditambah lagi, kadang-kadang masing-masing disiplin ilmu punya kesombongan masing-masing. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling mulia karena dia menunjukkan ke jalan yang benar, mengetahui haram dan halal. Ya. Ilmu kedokteran juga mengatakan ilmu yang paling hebat karena dia bisa meringankan penderitaan orang lain. Juga ilmu sosiologi adalah ilmu yang paling mulia. Seperti begitu, ilmu yang bisa membimbing orang untuk berperilaku secara baik di tengah-tengah masyarakatnya. Semua orang mengagumkan karena masing-masing melihat dari perspektif yang berbeda semacam itu. Jadi ya silakanlah Anda mau mendefinisikan. Nah, ketika sudah tidak mampu didefinisikan karena memang itu di luar dari kemampuan, maka yang ada adalah definisi yang namanya definisi birasam secara deskriptif. Jadi artinya bahwa sehingga sholat sendiri karena tidak mampu didefinisikan, akhirnya dengan rasam, dengan deskriptif. Definisi yang deskriptif itu sholat adalah perbuatan, perkataan. Itu kan berarti yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, menghadap kiblat, sebelumnya wudu. Itu kan banyak definisi deskriptif ya. Nah, ada lagi definisi demonstratif. Pusing menerjemahkannya, kursi itu apa sih? Udah, nih kursi seperti ini selesai udah. Kira-kira mentok-mentok dengan demonstratif. Ya kan gitu. Mik siapa? Ya mik ini seperti ini udah selesai. Gitu aja. Nah, itu ya, begini. Kemudian hadis yang mengatakan ya muqallibal qulub sampai apakah engkau tidak takut ya Rasulullah? Ya bagian aku takutnya segala perkara ada di kedua jari Tuhan dibolak-balik. Itu saya kira itu satu gambaran saja, namanya tasbih tamtsili ya, atau isti'arah tamtsiliyah yang menunjukkan kekuasaan Tuhan yang mutlak apa saja bisa, seolah-olah dunia ada di kedua jari Tuhan, mau dibolak-balik aja bisa. Itu artinya bahwa orang yang sudah begini artinya dia menguasai masalah dan apa saja bisa. Saya kira tidak lebih dari itu artinya. Jadi jangan kita definisikan bahwa Tuhan punya dua jari. Tapi boleh saja, tidak ada masalah ketika kita meyakini dua punya jari. Seperti juga pernah menjadi polemik yang tidak berkesudahan sampai sekarang. Apakah Tuhan itu punya tangan enggak sih? Karena dalam Al-Quran dikatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Sebagian ulama mengatakan Tuhan punya tangan, yang sebagian tidak mungkin Tuhan punya tangan, karena itu kalimat majas. Tangan di situ maksudnya kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan mereka. Bertengkar sampai sekarang tidak selesai. Ya untung saya belum lahir pada waktu itu ya. Mungkin saya berantem juga. Jadi sekarang saya jalan tengah saja lah. Oke lah, tidak menjadi masalah Anda meyakini Tuhan punya tangan, nggak ada masalah. Anda yang meyakini Tuhan bukan punya tangan tapi punya kekuasaan, silakan saja. Asal ketika yang meyakini Tuhan punya tangan, ketika saya tanya seperti apa tangan Tuhan, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa, ya betul juga. Punya tangan punya, seperti apa? Ya tidak seperti apa, ya sudah selesai. Sama juga yang mengatakan punya tangan dan tidak punya tangan, ketika ditanya jawabannya tidak seperti apa-apa, ya selesai. Karena ini standar utamanya itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan dengan logika kok. Yang bisa hanya dirasakan akan keberadaannya itu. Nah, kemudian dalam surat Al-An'am 125 membuka hati, alam nasrah al-sadrak. Ya memang pada akhirnya kecerdasan orang itu adalah sangat terletak pada keterbukaan diri, open policy, ya, keterbukaan, siap menerima kritik, siap menerima teguran, siap menerima input, masukan, saran dan sebagainya. Itu kan salah satu cara untuk kita mengulangi
Begini, kemajuan itu bukan kita hanya melangkah maju. Keberhasilan bukan kita merebut menggapai tujuan, tetapi juga dalam perjalanannya kita sanggup memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Memperbaiki kesalahan adalah merupakan suatu langkah maju, suatu keberhasilan. Nah, memperbaiki kesalahan tidak ada cara lain kecuali kita membuka diri. Sulit kalau orang sudah yakin aku yang paling benar, ya sudah, selamanya akan benar. Nah, jadi di sini saya ingin katakan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan orang itu tidak percaya atau orang itu ragu-ragu sebetulnya adalah kondisi hatinya sendiri kok yang menentukan itu. Terkadang banyak bukti yang sudah dibuktikan tetap nggak percaya juga kok. Jadi kekuatan bukti atau dalil itu tidak menjadi alasan orang itu percaya atau tidak percaya. Sekarang sebagai contoh yang kita yakini, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dibuktikan tengah mereka, nggak percaya juga kok. Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta asli, ya diusap bisa melihat lagi, tetap nggak percaya kok. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dilihat sendiri, nggak percaya juga kok. Jadi sebetulnya yang orang percaya dan tidak itulah kondisi hati kita masing-masing. Makanya yang sering berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku ini. Nah, sehingga ketika orang yang hatinya tertutup, itu namanya bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang tidak mau percaya. Orang tidak percaya bisa kita buktikan barangkali percaya. Tapi kalau orang yang tidak mau percaya, apakah lakukan? Tetap saja dibuktikan atau tidak dibuktikan, tetap saja tidak percaya. Wasawa'un alaihim anzartahum am munzirhum la yu'minun. Kebuktikan ataupun tidak kebuktikan sama, mereka tidak mau percaya. Saya kira seperti itulah mungkin. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya untuk penjelasan tentang hati. Nah, kalau dari sisi psikologi ini untuk Pak Hans tentang hati yang tadi ditanyakan oleh Habib Alkaf dan juga dijelaskan tentang Buya tentang posisi hati dalam psikologi itu seperti apa? Ya, ini memang bukan subjek yang kami bicarakan. Ya.